Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan sehat selalu. Pertama-tama, yang terhormat untuk Bapak Kris, selaku dosen pengampu strategi manajemen dan sistem informasi, terima kasih banyak atas arahannya dan bimbingannya selama tugas akhir ini. Tujuan kami di sini adalah menyampaikan dan mempresentasikan hasil dari progres kami yang mengangkat judul studi kasus Tiki cabang Salatiga. Maka dari itu, mohon untuk perhatiannya dan waktunya sebentar. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada anggotanya adalah Aldo Jaya Mahendra dengan NIM 68 2020 027 dan teman saya ada Stania Hitarian 68 2020 055 dan teman yang satunya ada Galuh Hanggana Raras dengan NIM 68 2020 079. Untuk slide selanjutnya akan membahas tentang profil perusahaan dari Tiki cabang Salatiga sendiri. Maka dari itu, mari kita simak. Yang pertama di sini ada struktur organisasinya. Paling atas ada pimpinan cabang utama, lalu yang ketiga bawahnya itu ada koor, finance, dan marketing, yang tengahnya ada koor, OPS, dan traffic, yang sampingnya lagi ada koor, CS, atau IT. Lalu bawahnya finance ada marketing dan finance, bawahnya koor, OPS, traffic ada incoming dan outgoing, dan sampingnya ada admin kurir. Lalu bawahnya untuk koor, CS, IT ada IT dan CS atau client, seperti itu untuk struktur organisasinya. Lalu slide selanjutnya akan membahas tentang job description. Job desk dari pimpinan cabang utama sendiri adalah merealisasikan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan ke dalam kebijaksanaan yang lebih terperinci, yang kelak akan didelegasikan kepada para koordinasi. Lalu yang kedua ada job desk dari koor finance, yaitu bertanggung jawab dalam aktivitas kerja stafnya di Departemen Finance yang terutama, dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan cabang utamanya. Jadi langsung untuk bawahnya pimpinan cabang utama. Yang kedua ada bertanggung jawab dan membuat seluruh ADM keuangan cabang ke pimpinan utama cabang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga ada membantu pimpinan cabang utama dalam mengatur anggaran biaya serta efisiensi. Yang keempat adalah memaksimalkan efisiensi biaya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada job desk dari finance. Yang pertama adalah membuat catatan serta pengumpulan data seperti bukti transaksi pada kegiatan perusahaan. Yang kedua ada mengklasifikasikan seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga ada menyusun bukti untuk laporan. Yang keempat ada mengurus seluruh administrasi di bank maupun lalu lintas keuangan yang dimiliki perusahaan di bank yang telah ditetapkan. Yang keempat adanya job desk marketing, koor marketing. Yang pertama ada menganalisis perkembangan pasar di berbagai wilayah pemasaran, seperti itu. Yang kedua ada bertanggung jawab atas tujuan, keserasian, dan rencana pemasaran yang melakukan riset dan pengawasan pasar, seperti itu. Untuk selanjutnya ada job desk dari marketing. Yang pertama ada bertanggung jawab dalam memasarkan suatu produk perusahaan. Yang kedua ada melakukan dan menganalisa suatu produk atau potensi pasar di suatu daerah. Yang ketiga, aktif dan melakukan promosi atau sponsorship. Lalu yang selanjutnya job desk dari koor, OPS, and traffic. Bertanggung jawab atas keinginan produksi, mengatur kegiatan perusahaan, dan mengawasi penggunaan perlengkapan dan peralatan kantor, seperti itu. Lalu job desk yang selanjutnya ada incoming dan outgoing. Yang pertama ada melakukan pengecekan barang masuk dan keluar sesuai dengan standarnya. Yang kedua ada melakukan pengecekan dokumen dan fisik barang yang masuk dan keluar. Yang ketiga ada melakukan pengecekan waktu expired barang yang masuk dan keluar. Yang keempat adalah membuat laporan atas seluruh barang yang sudah dicek. Yang kelima ada menginformasikan seluruh hasil pengecekan barang masuk dan keluar. Lalu job desk selanjutnya ada admin kurir. Di sini admin kurir itu bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman barang yang dikirim dan memastikan barang telah diterima serta melaporkan pada bagian POD tentang barang yang telah dikirim ke pelanggan. Lalu job desk selanjutnya ada CS atau client. Yang pertama ada bertugas untuk menerima telepon masuk atau keluar. Yang kedua ada melakukan tracking. Yang ketiga ada sebagai customer konsultan. Yang keempat adalah menerima order pick up customer. Lalu ada IT. Job desk IT adalah bertanggung jawab atas operasional perusahaan yang berkaitan dengan IT.
mensupport kebutuhan operasional terkait CCTV, hardware, software. Ketika ada monitoring semua update untuk aplikasi dan sistem operasi yang telah dioperasionalkan. Mungkin itu untuk job desk-nya. Untuk slide selanjutnya akan membahas tentang bidang usaha. Nah, bidang usaha atau ruang lingkup kerja Tiki Cabang Salatiga ini adalah Tiki ini merupakan perusahaan jasa pengiriman terpilih di Indonesia. Tiki terpaku pada bidang usaha ekspedisi seperti pengiriman kargo dengan memiliki jumlah berat besar dan volume besar. Perusahaan ini dapat mengirimkan barang baik dalam luar negeri maupun dalam negeri sesuai permintaan pelanggan. Seperti itu, Tiki selalu berupaya mengerti dan melayani sepenuh hati dengan mewujudkan harapan pelanggan akan keamanan, fasilitas, efektivitas, efisien, dan bertanggung jawab dalam menangani setiap pengiriman barang. Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan itu tentang profil perusahaan. Yang pertama tadi ada struktur, job desk, dan bidang usaha dari Tiki Cabang Salatiga sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stania Hetarion dengan NIM 68202055. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis dari Tiki, yang dimana proses bisnisnya digambarkan menggunakan value chain karena memiliki beberapa proses bisnis. Ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Kita akan bahas aktivitas utama terlebih dahulu, yang dimana pada aktivitas utama ini terdiri dari satu, ada logistik masuk. Pada logistik masuk ini merupakan aktivitas di mana pelanggan akan mengirimkan barang melalui ekspedisi titipan kilat Salatiga. Kemudian ada logistik keluar. Nah, aktivitas yang berada di logistik keluar ini merupakan pengiriman barang titipan kilat Salatiga ke tujuan atau alamat para pelanggan. Kemudian ada warehousing. Untuk warehousing ini seperti namanya, yaitu merupakan aktivitas penyimpanan, di mana sebelum barang dikirimkan ke pelanggan, maka barang-barang tersebut akan disimpan terlebih dahulu di gudang untuk dilakukan penyortiran. Kemudian ada pendataan. Untuk pendataan ini di mana dilakukan pencatatan secara sistem mengenai informasi dari barang yang akan dikirimkan. Lanjut pada aktivitas pendukung. Nah, pada aktivitas pendukung ini terdiri dari satu, ada marketing. Ini merupakan aktivitas yang mana terjadi strategi untuk menawarkan jasa pengiriman dari titipan kilat Salatiga. Kemudian yang kedua ada pengelolaan keuangan. Ini merupakan aktivitas untuk memanajemen keuangan dari Tiki, baik itu keuangan masuk maupun keluar untuk keperluan ekspedisi titipan kilat Salatiga. Kemudian yang terakhir ada maintenance, di mana ini merupakan aktivitas untuk melakukan pengecekan berkala terhadap SITI yang dimiliki oleh Tiki. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi visi misi, tujuan, dan sasaran dari perusahaan Tiki Cabang Salatiga. Yang pertama yaitu visi dan misi. Visi menjadikan Tiki sebagai salah satu perusahaan yang terbaik dalam jasa pengiriman dan logistik dengan melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan secara optimal sehingga dikenal di Indonesia dan internasional. Misi dari Tiki yaitu bekerja giat secara profesional, jujur, bertanggung jawab dengan penuh keyakinan dan dedikasi tinggi untuk selalu menjadi terbaik. Kemudian tujuan dari perusahaan Tiki Cabang Salatiga yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dan mensejahterakan karyawan. Kemudian untuk sasaran perusahaan Tiki Cabang Salatiga yaitu Tiki menargetkan untuk memberikan yang terbaik dalam segi pelayanan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, Tiki tengah mengupayakan pelayanannya agar menjadi lebih optimal supaya para pelanggan bisa mempercayakan jasa yang mereka tawarkan dalam pengiriman barang. Perkenalkan, saya Galuh Anggana Raras dengan NIM 68202079. Saya akan menjelaskan mengenai analisis kondisi sistem informasi dan teknologi informasi yang saat ini digunakan oleh perusahaan Tiki Cabang Salatiga. Dalam melakukan identifikasi sistem informasi dan teknologi informasi di Tiki Cabang Salatiga, maka dilakukanlah analisis sistem informasi dan teknologi informasi yang saat ini digunakan oleh perusahaan.
yang dilakukan terhadap sumber daya, sistem informasi, dan teknologi informasi yang tersedia. Sumber daya ini berupa sistem informasi yang berbentuk aplikasi atau software, teknologi informasi yang berbentuk perangkat keras atau hardware, dan sumber daya manusia, yaitu para pengguna sistem informasi atau manajemen sistem informasi yang ada di perusahaan. Nah, di sini ada daftar software yang saat ini digunakan oleh perusahaan Tiki Cabang Salatiga. Ada 6. Yang pertama ada Dokumen Manajemen System atau DMS, penggunanya adalah Traffic. Kedua ada Cash Automation, penggunanya adalah Traffic juga. Ketiga ada Tiki CS Auto, penggunanya CS. Keempat, Microsoft Office 2007, usernya adalah karyawan. Kelima, ada Tiki Sprinter, penggunanya adalah kurir. Dan yang terakhir ada Smart, yang mana penggunanya adalah Traffic. Selanjutnya, ini adalah daftar hardware yang saat ini digunakan oleh Tiki Cabang Salatiga. Hanya ada 2, yang pertama ada komputer dengan RAM 4GB, penggunanya adalah karyawan, dan printer yang penggunanya adalah karyawan. Nah, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih.